Pagi ini saya akan menjelaskan mengenai kreasionisme akan menang. Evolusionisme akan kalah dalam beberapa tahun yang akan datang. Insinyur Laode Maskur, MSTR. Informasi yang kita dapatkan lewat Al-Quran, surat Ar-Rum ayat 1-7. Ayat pertama bahwa Alif Lam Mim, jadi Allah Lauh Mahfuz manusia, telah dikalahkan Rum. Rum di sini diterjemahkan sebagai Roma, yaitu kreasionisme Katolik Roma, the God creation atau agama-agama. Ayat ketiga, di negeri yang terdekat. Di negeri yang terdekat adalah Eropa, Amerika. Dan mereka, yaitu kaum kreasionisme ini, sesudah dikalahkan itu akan menang. Jadi yang percaya bahwa Tuhan menciptakan manusia itu akan kalah, tapi setelah kalah dia akan menang. Kemudian kita lihat ayat yang keempatnya dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat keempat. Dalam beberapa tahun peperangan konsep kreasionisme dan evolusionisme akan terjadi. Bagi Allah lah urusan sebelum dan sesudah kemenangan kreasionisme itu. Dan di hari kemenangan kreasionisme itu, bergembiralah orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang beriman ini adalah the God creation dari seluruh agama, yaitu dari Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Shinto, Yahudi, Jaina, dan sebagainya. Semuanya bergembira karena kemenangan konsep penciptaan, kemenangan Rum ini atau konsep penciptaan. Kita kembali melihat ayat kelima. Karena pertolongan Allah, yaitu lewat Laode Maskur, Allah menolong siapa yang dikehendakinya untuk memenangkan peperangan antara kreasionisme dari evolusionisme. Jadi peperangan di sini adalah peperangan konsep antara konsep kreasionisme dan konsep evolusionisme. Yang sampai saat ini kelihatannya kreasionisme dikalahkan oleh evolusionisme. Tetapi sebentar lagi kreasionisme akan menang dan mengalahkan evolusionisme. Dan dialah Allah yang maha perkasa lagi maha penyayang. Ini penegasan Tuhan bahwa kreasionisme ini setelah dikalahkan oleh evolusionisme, maka kreasionisme akan menang mengalahkan evolusionisme. Ayat ke-6, Allah akan memenangkan teisme, yaitu kreasionisme dari ateisme atau evolusme. Janji yang sebenar-benarnya dari Allah. Allah tidak akan menyalahi janjinya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Ini penegasan Tuhan di dalam surat Ar-Rum ayat ke-6. Ayat yang ke-7, mereka, yaitu ateisme, evolusionisme, hanya mengetahui yang lahir, yaitu fisik saja dari kehidupan dunia. Sedang mereka tentang metafisika atau akhirat adalah lalai, tidak mengetahuinya. Jadi sebagaimana kita ketahui teori Darwin evolusi teori, bahwa Darwin itu mengatakan bahwa materi itu dari nol kemudian menjadi ada. Atau teori Darwin itu bahwa manusia ini berasal dari binatang. Jadi manusia berasal dari binatang. Seperti ini kita lihat dari ikan, kemudian bangsa reptilia, burung serangga menjadi burung, kemudian menjadi binatang berkaki 4, kemudian binatang primata yang mulai berdiri, kemudian akan menjadi manusia hitam, kemudian manusia yang sawo matang sampai kuning, kemudian akan menjadi manusia putih. Inilah teori Darwin. Tapi Einstein dengan Laode Maskur bergabung membantah teori Darwin ini. Teori Darwin ini berdasarkan rumus mereka, yaitu Einstein
dengan rumus E sama dengan mc kuadrat. Jadi energi sama dengan massa kecepatan cahaya kuadrat. Dengan rumus law de Mascur adalah energi sama dengan massa kali C kali C, di mana C kali C ini adalah karakter dari kedua orang tua. Jadi lihat konsepnya seperti ini, bahwa konsep law de Mascur ini all from one God. Jadi semuanya dari Tuhan yang satu, yaitu dari Nurullah menciptakan energi atau roh atau jiwa dengan rumus adalah energi sama dengan MCC. Kemudian dari kedua orang tuanya terjadi unifikasi menciptakan software atau mental atau karakter dengan rumus CC sama dengan E per M. Kemudian dari tanah atau dari atom atau dari materi dievakuasi membentuk tubuh manusia, hardware membentuk body manusia atau materi dengan rumus materi sama dengan energi per cc. Jadi ada union 3 in 1 each human life. Jadi setiap manusia hidup ada 3 komponen. Jadi perbedaan yang jelas bahwa Darwin evolusi teori dengan Einstein law de Mascur union teori, bahwa Darwin itu mengatakan bahwa materi itu dari nol menjadi ada, kemudian terjadi evolusi, terjadi perubahan. Sedangkan Einstein dengan rumus M sama dengan E per C kuadrat ini konstan. Law de Mascur juga formula massa itu juga adalah konstan. Sehingga di sini Einstein law de Mascur menggabungkan teorinya menolak teori Darwin. Jadi kita lihat kembali teori law de Mascur ini, bahwa semua ini semuanya dari Tuhan yang satu. Kemudian manusia ini ada 3 komponen energi atau roh, komponen mental, spiritual, dari kedua orang tua, karakter, kemudian body ini dari tanah, ini menjadi 3 in 1 di dalam setiap manusia. Jadi sudah seperti ini, kedua orang tua menentukan gen, mental, kemudian roh dari Tuhan, energi, fisik itu dari tanah melalui makanan, minuman, dan pernapasan. Terjadilah manusia. Jadilah manusia. Seperti ini. Jadi 3 komponen tadi membentuk manusia, energi membentuk roh. Ini yang merupakan baterai kehidupan manusia. Kemudian software membentuk mental, menunjukkan karakter manusia itu dari kedua orang tua. Kemudian hardware body dari makan minum dan pernapasan membentuk body manusia. Jadi Einstein energi dan law de Mascur ini adalah merupakan 3 in 1. Manusia itu bukan hanya fisik semata, tetapi terjadi dari 3 komponen, yaitu roh, jiwa, dan raga, atau roh, mental, kemudian fisik. Setiap manusia ini konsep Einstein dengan law de Mascur. Jadi konsep Einstein dan law de Mascur ini, manusia itu sama dengan komputer, ibaratkan komputer. Jadi the human same komputer. Kalau di komputer kita lihat energinya adalah listrik untuk hidup, itu for life on. Kemudian softwarenya itu adalah program di dalamnya. Kemudian hardwarenya adalah konstruksinya, jadi badan hardware komputer. Sedangkan manusia, energi adalah roh untuk kehidupannya, softwarenya adalah mental spiritnya, jiwanya, sedangkan hardwarenya adalah fisik body, yaitu badan manusia. Jadi kita melihat di sini, kalau komputer itu energinya habis, maka dia mati. Kalau manusia energi rohnya itu habis atau dicabut, maka manusia mati, die. Selanjutnya software komputer itu kalau dia error, maka komputernya akan hang. Begitu juga kalau manusia, software manusia ini error, software manusia, maka manusia akan gila atau saraf. Manusia gila atau saraf atau hilang ingatan. Kalau software jiwa manusia ini hang atau error, maka manusia akan gila atau saraf. Demikian juga kalau komputer itu hardware-nya pecah atau rusak, maka komputernya rusak, damage. Demikian pula body manusia
bodi manusia itu kalau bermasalah atau kena virus, kena masalah, kena penyakit, maka manusia akan sakit. Ini akan diobati oleh oleh dokter, Sedangkan ini oleh psikiatri. Ya. Kalau mental spiritual, kalau hardware yang rusak, bodi rusak, ini diobati oleh dokter. Kita lihat juga dalam kehidupan sehari-hari, kalau body dan hardware-nya ini laki-laki, sedangkan software atau karakternya seperti wanita, kita lihat adalah banci, manusia banci. Jadi manusia banci itu bodinya seperti laki-laki, tetapi tindak tanduknya, karakternya, software-nya perempuan, maka dia wanita yang keperempuanan atau banci-banci, bencong, gay, male gay. Sebaliknya seorang wanita, body dan hardware-nya seorang wanita, tetapi software dan karakternya laki-laki, merupakan dia wanita kelaki-lakian atau wanita tomboy. Tetapi kalau body dan hardware-nya laki-laki, software dan karakternya juga laki-laki, maka dia merupakan laki-laki yang sempurna. Sebaliknya kalau wanita, body dan hardware-nya adalah seorang wanita, tetapi software dan karakternya seorang juga wanita, maka dia merupakan wanita sempurna. Inilah kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Teori Laode Maskur dan Einstein ini kita lihat. Jadi kembali lagi Laode Maskur dan Einstein Laode Maskur bahwa melihat manusia itu dari 3 komponen, yaitu dari energi, dari mental spiritualnya, kemudian dari fisiknya manusia itu. Jadi perbedaannya tadi, kalau Darwin itu melihat massa itu berevolusi ya, kasarnya manusia itu berasal dari binatang, yang terakhir dari monyet. Sedangkan kalau Einstein dan Laode Maskur bahwa manusia tetap bersumber dari manusia, jadi konstan. Manusia saat ini tetap berasal dari manusia juga, tidak ada perubahan. Jadi Einstein, Laode Maskur, Union Theory ini menolak teori Darwin yang mengatakan bahwa manusia berasal dari binatang atau dari monyet. Tapi Einstein, Laode Maskur teori ini mengatakan manusia tetap berasal dari manusia, dari kedua orang tua. Itu fisiknya tadi. Jadi origin of the human, yaitu creation, diciptakan oleh Tuhan. Kemudian ada evakuasi dari surga ke bumi. Kemudian ada unifikasi untuk regenerasi, dan ada authorization. Jadi creation di surga, evacuation dari surga ke bumi, unification, regenerasi manusia, yaitu unification sex male and female, kemudian ada otorisasi, pembagian wilayah di bumi kepada anak cucu Adam. Jadi kita lihat pembagian Adam, kita lihat Adam dan Hawa pertama diturunkan di Sulawesi. Kemudian mempunyai anak 3 orang, yaitu Kain berkulit hitam. Ini daerah kekuasaannya di Australia, Melanesia, Papua, Afrika, dan Karibia. Sedangkan Habil kuning sampai matang itu di Indonesia, Asia, Natif Amerika, dan Pasifik. Sedangkan Set ini berkulit putih, ini di Arabia, Eropa, di migran Amerika, kemudian migran Australia. Jadi tepatnya Laode Maskur Authority Line seperti ini, yang kulit hitam yaitu Kain, dari Indonesia menuju ke timur, kemudian ke daerah Bangi-Bangi di Australia, membentuk aborigin, kemudian juga ada Papua sekitar sini, dan Negro di Afrika, dan belakangan ada dari Afrika ini ke Karibia, dari Afrika ke Karibia. Kemudian yang Habil ini adalah di Indonesia, terus Asia, seluruh Asia, kemudian ke Amerika dan Pasifik. Inilah daerah Habil. Kemudian daerah Set ini adalah Timur Tengah, dari Arabia, Timur Tengah, Eropa, dan Utara Asia. Inilah daerahnya, daerah Set. Ini daerah Set. Terakhir adalah Set di Timur Tengah, Arabia, Timur Tengah, Eropa, kemudian Utara Asia, dan belakangan dia ekspansi ke Amerika dan ke Australia. Set. Jadi demikianlah asal usul manusia, bahwa manusia itu berasal dari manusia. Jadi teori Laode Maskur bahwa manusia berasal dari manusia bukan berasal dari binatang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.